Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Bersama saya Syarif HAB, Kantor Hukum Nenggala Alugoro atau KHNA, di bawah pimpinan Bapak Ahmad Junaidi SH. Di medsos YouTube Sekrit Finansial. Beberapa waktu terakhir saya membaca, beberapa hari terakhir ya, bukan waktu jam. Ini saya membaca berita yang masih sangat miris, yaitu adanya korban pinjol yang sampai mengakhiri hidupnya, atau adanya masyarakat yang mengakhiri hidupnya itu karena terjebak permasalahan pinjol. Ini sangat miris sekali gitu ya, dimana sosialisasi, edukasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan informasi terkait pinjol, baik itu pelayanannya, dampak-dampak yang sudah pernah ada, dan hal-hal lain yang berkaitannya itu ternyata belum sepenuhnya bisa diterima oleh masyarakat. Tentu hal ini menjadi kewajiban banyak pihak ya. Kita sebagai masyarakat, pihak-pihak yang berwenang itu tidak bisa mengesampingkan hal-hal seperti ini gitu kan. Karena ya apabila mendengar berita-berita seperti ini kan sangat miris gitu ya. Sedangkan akhir-akhir ini kan banyak sekali pihak-pihak ataupun baik individu, kelompok menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pinjol itu sendiri. Kami dari Kantor Hukum Nenggala Alugoro melalui medsos ataupun secara langsung sering memberikan hal-hal yang berkaitan dengan pinjol gitu ya. Artinya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan itu, yang kami anggap sebagai ajang sosialisasi ataupun informasi supaya masyarakat bisa bijak dalam memahami hal-hal seperti ini. Tidak hanya orang yang menjadi nasabah, tapi lingkaran orang yang menjadi nasabah pun harus peka gitu kan, harus bisa memahami hal seperti ini. Karena pinjol itu menurut saya gitu kan, memang tidak hanya menyerang mental, tapi moral pun akan diserang oleh adanya pinjol ini gitu kan. Dan ya balik lagi, ini menurut saya kewajiban kita semua. Walaupun memang kewajiban yang paling utama adalah pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk meminimalisir seminim-minimnya agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini gitu ya. Ini ada berita di mana salah satu karyawati minimarket di Gorontalo mengakhiri hidupnya karena terjebak pelayanan pinjaman online yang dianggapnya sebagai penipuan. Hal seperti ini mau tidak mau harus menjadi perhatian khusus, baik itu pihak berwenang terkaitnya, kelompok masyarakat, ataupun pihak, mohon maaf ya, tokoh-tokoh masyarakat, agar lebih bijak memahami perihal yang berkaitan dengan pinjol, di mana pada saat ada orang yang terjebak dalam layanan pinjaman online, itu juga harus bersedia dirangkul, bersedia diberikan pemahaman bijak, dikuatkan, tidak perlu dianggap sebagai ketakutan gitu kan. Dan kita berupaya untuk menyelesaikan dengan sebaik mungkin menurut alur dan jalur maupun kriteria kapasitas gitu ya. Jadi baik dari kapasitas kemampuan, lalu mental, dan lingkaran sosial itu ya harus bekerja sama gitu kan. Mohon maaf ya, jangan ada istilah menyalahkan orang yang terjebak dalam pinjol. Tapi bukan berarti juga orang yang terjebak dalam pinjol itu
dianggapnya mohon maaf ya, enak-enak gitu kan, kasar bahasanya begitu. Nah, di sini ada kerjasama yang baik, bagaimana orang yang terjebak dalam masalah pinjol mencari solusi yang sesuai. Orang-orang yang ada di lingkaran masyarakat yang terjebak dalam pinjol itu juga memberikan pemahaman-pemahaman yang bijak, yang sesuai, yang tidak melemahkan mental gitu kan. Dan adanya dampak-dampak buruk yang terjadi terhadap lingkaran sekitar pun juga bisa dipahami oleh masyarakat bahwa hal seperti itu merupakan hal-hal yang menurut pemahaman umum ataupun hukum itu sesuatu yang tidak baik gitu ya, ataupun kurang sesuai. Artinya gini, pada saat adanya dampak dari tekanan pinjol yang berimbas kepada lingkaran kontak sekitar, itu merupakan tindakan-tindakan yang tidak benar dan tidak dibenarkan, dan itu bukan terjadi karena adanya nasabah pinjol, bukan, tapi karena adanya tindakan dari pihak lain yang melakukan tindakan karena seolah-olah mendasari adanya nasabah menjadi nasabah pinjol gitu ya. Gimana ya? Artinya gini, tidak bisa menyalahkan orang yang menggunakan pinjol lalu dampaknya terjadi kepada lingkaran sekitar. Kenapa? Karena pada saat si nasabah pinjol menggunakan layanan pinjol ataupun layanan pinjaman itu tidak mengikut sertakan lingkaran sekitar. Nah, pada saat adanya dampak terhadap lingkaran sekitar itu bukan terjadi karena si nasabah yang melakukan pinjaman, tapi karena adanya pihak-pihak yang melanggar aturan, menabrak aturan, sehingga dampak itu disebarluaskan ataupun diimbaskan kepada pihak lain gitu. Nah, itu yang harus dipahami oleh masyarakat secara umum agar hal seperti ini tidak terjadi. Terkadang nasabah itu merasa was-was dan merasa khawatir, bahkan merasa malu apabila pada saat dia itu menjadi nasabah, mohon maaf ya, moralnya juga merasa tertekan, sehingga secara khusus mentalnya pun akan semakin tertekan gitu. Dianggapnya seperti itu gitu kan. Nah, ini yang menjadi tolak ukur bagi masyarakat bahwa jangan 100% menyalahkan orang yang terjebak dalam pinjol, tapi masyarakat pun harus mengevaluasi, masyarakat sekitar pun harus bisa memahami kenapa dia itu terjebak dalam pinjol, kenapa hal seperti itu bisa terjadi gitu kan. Nah, ini harus pekanya kita semua gitu kan. Dan yang paling utama ya kembali lagi mohon maaf, pemerintah harus betul-betul memperhatikan hal seperti ini gitu. Jangan ada istilah memudahkan pihak-pihak untuk melakukan kegiatan usaha, tapi ada dampak buruk di mana adanya ya hal-hal yang akan mengakibatkan korban seperti ini gitu ya. Karena kan kita juga harus menyadari bahwa di lingkungan kita itu pasti akan ada orang yang mentalnya ciut, mentalnya kecil, tidak kuat mental, baik itu karena tekanan dari penagihan maupun karena malu ataupun tidak nyaman, seolah-olah gitu ya, seolah-olah malu sendiri terhadap lingkungan gitu. Apakah mungkin lingkungannya seperti apa, apakah membuli ataupun menghakimi gitu kan. Nah, itu yang menurut saya tidak perlu ada lah di lingkungan walaupun di dalamnya ada nasabah pinjol gitu kan. Dan terjadinya hal seperti ini sangat mungkin menurut saya. Edukasi yang tidak sampai, pemahaman yang masih kurang tepat, dan beberapa hal yang berkaitan dengan alurnya ataupun jalurnya ini tidak dipahami oleh banyak masyarakat gitu ya. Jadi sekali lagi harapan saya banyaknya informasi, banyaknya sosialisasi dan banyaknya edukasi yang disampaikan oleh pihak-pihak yang menyampaikan berkaitan dengan pinjol itu bisa diterima oleh masyarakat dengan sebaik mungkin agar hal-hal yang menjadi dampak paling buruk itu tidak terjadi. Minimalnya adanya kesadaran untuk semua masyarakat dan kewajiban kepada pemerintah untuk meminimalisir hal-hal seperti ini, karena ada istilah 1000 perusahaan yang berdiri kalau menimbulkan
dampak paling buruk adanya korban yang hilang nyawanya itu menurut saya sangat tidak baik juga gitu ya. Jadi ya mohon untuk diperhatikan dengan sebaik mungkin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Sekali lagi mudah-mudahan ini sangat bisa diterima oleh masyarakat ya. Mohon maaf barangkali ada kekeliruan-kekeliruan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.